Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini yang berada di mana saja, ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan Menara Doa Online ini, berarti Tuhan punya pesan untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara tidak jauh dari Dia. Dia mau ingin selalu bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam perjamuan kasih-Nya yang begitu indah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita akan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan Yesus, kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap kami ya Bapa, Engkau melihat hati kami penuh rasa syukur kepada Engkau. Jiwa kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin berbicara kepada Engkau, menceritakan setiap apa yang kami hadapi ya Bapa. Namun kami mau lebih lagi, Engkau bentuk kami ya Bapa. Engkau pakai kami seturut kehendak-Mu. Ini tubuh, jiwa dan roh kami, seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepada Engkau. Kami membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus penuhi kami, menuntun setiap langkah kami. Kami juga berdoa ya Bapa, segala kuasa-kuasa yang menutupi setiap jalan kami, menutupi setiap hati dan pikiran kami untuk menyembah dan mengenal akan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus kami siap masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Bertatalah di setiap pujian kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh kita nyanyi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Kaulah penghibur kami, penolongku di ujung. Oh, kami buka untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam-Mu. Mari kita buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Tuhan, mari kita naikkan doa kita bagi Dia. Ya Allah kami, saat ini kami tersungkur di bawah kaki-Mu Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk Roh Kudus penuhi kami ya Bapa. Tanpa Roh Kudus kami tak bisa melakukan semua perintah-Mu ya Bapa. Mari lebih lagi Roh Kudus, jamah kami. Kami buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah kami, Tuhan dengan kuasa Allah kami buka. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah penuhi dengan kuasa lemah lembut kita nyanyikan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Ku buka hati. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam. Lebih dalam lagi kami buka untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah-jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, naikkan pengagungan yang terbaik bagi Dia. Dia baik, telah mati dan naik ke sorga. Dia meminta kepada Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita, untuk menyelesaikan amanat agung. Dia sertai kita
dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang berkuasa di bumi, di sorga. Dialah yang berkuasa atas alam semesta. Kami tinggikan Tuhan dan Raja kami, Allah yang perkasa, perbuatannya ajaib. Ini kami ya Tuhan, pakailah seturut kehendak-Mu. Ini hidup kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami masukkan, kami besarkan Tuhan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Father, jadikan kami ya Bapa alat bagi bangsa-bangsa, bagi kota Palembang. Biarlah penuaian terjadi ya Bapa. Untuk yang terakhir Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Pakai kami semua. Inilah iman kami ya Bapa. Kami naikkan pujian kami. Oh, jadikan aku Tuhan. Yes, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yes, pakai kami semua Tuhan Yesus ya, ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengan segenap hati, dengan iman nyanyikan dari awal. Aku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi
penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru Tuhan, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan kami semua rumah Tuhan, jadikan aku Tuhan Yesus rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Yesus, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sama-sama dari awal. Ku bawa hidupku sekarang, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Yesus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah ini kami serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Mari semuanya kita angkat suara kita, kita imani setiap kata ini. Inilah doa kami Yesus, kan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah, datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya Bapa, inilah doa kami, jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Yesus,
satu-satunya juru selamat. Kami sembah, ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami satu kerinduan dan keberanian untuk bisa memberitakan Injil-Mu, memenangkan lagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Ketika pertama kali kami kenal Tuhan, ketika kami pertama kali memiliki kasih yang mula-mula, kami begitu rindu melihat kalau Tuhan sudah menjamah kami, menyelamatkan kami, kami pun ingin dan kami terus berusaha untuk ada banyak orang bisa dijamah, diselamatkan seperti kami. Hari ini ya Bapa, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh urapan-Mu ya Tuhan. Urapi tiap kami. Urapi kami. Supaya Kau bisa memakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami urapan yang baru. Saudara yang ikut menara doa ini, baik secara online maupun ada di Holy Spirit Room ini, mari berdoa bersama dengan saya. Bapa, dalam nama Yesus, urapi kami ya Tuhan. Urapi aku ya Tuhan, dengan urapan yang baru, urapan yang segar ya Tuhan. Kami ingin memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami ingin melihat orang-orang bisa diselamatkan melalui pemberitaan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu. Mulai dari keluarga kami, sahabat-sahabat dekat kami, bahkan ya Tuhan sampai ke seluruh kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang khusus hari ini. Terima saudaraku, mulai terima. Siapkan diri, terima dalam nama Yesus. Yesus, Yesus berbahasa Tuhan. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Terima, terima dalam nama Yesus. Oh ya lama 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 lama. Pakai kami Tuhan sebagai pendoa-pendoa syafaat ya Tuhan, untuk keselamatan bangsa kami, kota kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang terdekat di tengah-tengah sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, aku berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, Musi Palem Indah, Rayon 15. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau percayakan gereja ini
Semua ya Tuhan, hamba-hambamu yang ada di gereja ini, percayakan Tuhan, dengan satu penuaian yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, penuhi tiap kami dengan karunia Roh Kudus, urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan berikan pewahyuan, pengertian dan hikmat yang baru. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin mendorong saudara untuk memiliki lagi kerinduan untuk menginjil, bersaksi, memberitakan Yesus, ya kan, menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan. Oleh karena itu saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini adalah menyelesaikan amanat agung dengan melipat gandakan kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, bahwa kita butuh pengurapan, kita suka diurapi saudara untuk satu penugasan, yaitu kita ingin ya kan menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu nanti kita lanjutkan dari Kisah 1 ayat 8. Ini juga merupakan setiap penutup daripada Injil selalu ada yang namanya amanat agung yang Tuhan sampaikan dengan berbagai versi. Ya kan? Dari Matius, dari Markus, ya, Lukas, Yohanes dan juga Kisah Para Rasul. Ya saudara, yang awal-awal sebelum Yesus naik ke surga, dia nyampaikan saudara satu pesan yang begitu kuat, yaitu supaya segala bangsa ya kan menjadi murid. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Markus 16 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba kita baca Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ketika Tuhan memberikan perintah kepada murid-murid yang ditulis oleh Yohanes Markus, saudara, di dalam Markus 16 yang tadi kita sudah baca, saudara, ketika Tuhan bilang pergi ke seluruh dunia untuk beritakan Injil, Tuhan kasih pesan siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Nah saudara, ayat 17 saudara, bahwa setiap orang yang beritakan Injil, saudara, akan diperlengkapi dengan kuasa. Kuasanya apa saudara? Dia akan berkuasa atas apa? Setan-setan. Dia akan bisa mengucapkan, berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Saudara, bahasa-bahasa baru ini pengertiannya luas. Bisa bahasa yang lain, bukan bahasa ibu kita, mother tongue. Bisa juga dengan bahasa-bahasa baru adalah bahasa roh. Ada juga berkata bahwa bahasa baru adalah bahasa kata-kata yang dimana perkataan itu adalah perkataan hikmat, pewahyuan, pengertian yang disampaikan ketika kita memberitakan Injil. Kita sendiri gak kepikiran bisa berbicara seperti itu. Lalu Tuhan juga berjanji saudara, kalau saudara dan saya kita memberitakan Injil, di sini dikatakan bahwa kita akan memegang ular, saudaraku, ya kan? Ya, kita sudah lihat kesaksian daripada siapa? Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus, saudara, dia digigit ular, dia kebaskan saudara dan dia tidak mati. Bahkan minum racun maut dikatakan tidak mendapat celaka.
bahkan kita bisa punya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Nah, saudara yang kasih Kristus, saya berdoa ya kan, bahwa setiap saudara, setiap kita ya kan akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan urapan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kita akan hidup dengan kuasa Allah. Ya, ini yang satu kerinduan kita dalam hidup kita, saudara. Kata kuncinya adalah hati kita masih punya kerinduan. Ada satu orang lagi bisa diselamatkan. Ada satu orang lagi bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu orang lagi yang bisa kita bawa ke gereja untuk beribadah. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya kan saudara, bagaimana caranya ya untuk bisa melipat gandakan yang namanya urapan atau kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara Kristus, ya kan? Karena kita bisa mengukur bahwa kita ini punya otoritas, punya kuasa. Salah satu tandanya adalah Alkitab di dalam Injil Markus pasal 17. Kata pertama yang disebut adalah apa, saudara? Mereka akan mengusir apa, saudara? Setan-setan demi namaku. Jadi saudara, ukurannya bahwa kita ini memiliki kuasa adalah apa? Tes. Ketika saudara berhadapan dengan seseorang yang dirasuk setan, pastikan saudara bisa menolong orang itu dibebaskan dari ikatan kuasa gelap itu. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama, tanda pertamanya saudaraku. Nah, oleh karena itu saya ingin berbicara untuk bisa kita memiliki kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tidak akan pernah bisa kita dapatkan hanya dengan apa, saudara? Ya kan dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita. Tetapi yang pertama, saudara, kita perlu, ya saudaraku, hidup. Pertama, kita harus berusaha hidup dalam apa? Kasih Kristus. Kenapa, saudara, kita harus hidup dalam kasih Kristus? Urapan kuasa Roh Kudus itu berkaitan erat dengan apa? Kasih Kristus. Ya kan? Tidak akan pernah ada kuasa ya dari Tuhan di dalam diri kita kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kuasa Roh Kudus apabila kita tidak hidup dalam kasih Kristus. Makanya saudara, di dalam Efesus 4 ayat 30 itu dinasehatin. Karena kuasa itu ketika Roh Kudus memenuhi kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Oleh karena itu pentingnya kita menghormati siapa? Roh Kudus. Cara menghormati Roh Kudus adalah saudara dan saudara harus hidup dalam kasih. Makanya dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperterekan kamu menjelang hari penyelamatan. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Sehingga kita tidak bisa hidup dalam kuasa Allah. Saudaraku, ketika di sini dikatakan apa, saudara? Ketika kita hidup dalam apa? Kepahitan, segala kepahitan dikatakan. Ini yang menyebabkan kita mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, segala apa? Kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dia harus dibuang. Gak bisa sekedar dibuang. Tetapi kita harus masukkan. Apa saudara? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita di sorga ini semuanya orang yang di sorga itu ramah semuanya. Enggak punya yang namanya istilahnya kasih yang sudah dingin. Nah, Tuhan bilang kalau kita mau hidup dalam kuasa, ramah seorang terhadap yang lain. Penuh apa saudara? Kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita akan memiliki kuasa atas setan-setan, atas sakit penyakit apabila kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih adalah apa? Saudara tidak mendukakan Roh Kudus. Di bagian lain saudaraku, ya, Rasul Paulus, dia menjelaskan tentang begini. Kalau kita mau hidup dalam kuasa, kita harus bisa mengenal, merasakan betapa lebarnya kasih Tuhan,
betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa tingginya dalam kasih Tuhan. Ya, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Efesus 3, saudara. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi segala kepenuhan Allah. Allah adalah kasih. Kalau kita dipenuhi segala Allah, kepenuhan Allah, ya kan, seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa, saudara? Kita benar-benar dipenuhi oleh apakah? Kasih. Wah, ini kalau udah full kasihnya, saudara, kasih Kristusnya, apa yang terjadi? Kuasa kebangkitan yang ada dalam diri kita. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dalam diri kita. Saudaraku, dia akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang apa, saudara? Yang kita doakan atau pikirkan. Sini dikatakan, bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Ayat 20-nya. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Lalu apa, saudaraku? Biasanya kalau hidup dalam kasih, selalu kita berkata, bagi dialah kemuliaan. Bukan bagi kita. Setelah saudara bisa mengusir setan-setan, saudara menyembuhkan orang yang sakit, tanda-tanda ajaib menyertai hidup saudara. Saudara hidupnya sukses dan diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa bisa diselamatkan lewat saudara. Kalau saudara dan saya hidup dalam kasih, maka selalu kita berkata, apa, saudara? Bagi dialah kemuliaan di dalam apa? Jemaat. Di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa artinya kemuliaan di dalam jemaat? Ya kan, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat. Artinya apa, saudara? Orang kalau lihat gereja, jemaat adalah gereja. Kalau orang dunia melihat orang-orang Kristen yang adalah kumpulan dari satu gereja tertentu, mereka terheran-heran dan berkata, alangkah dahsyatnya, alangkah luar biasanya. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa yang bekerja, yang digerakkan oleh apa? Kasih. Kita gak akan pernah bisa punya kuasa kalau kita gak punya kasih. Jangan coba-coba, saudara, negur orang yang dimana orang itu merasa bahwa kita gak pernah berbuat kasih sama dia. Menegur tanpa kasih, saudaraku, maka tidak akan pernah bisa mengubahkan. Katakan amin. Karena kita tidak punya kuasa, gak akan bisa mengubahkan. Saudara bisa bersih dikatakan amin. Jadi ini seperti itu. Saudara akan punya kuasa kalau saudara punya kasih. Ya kan? Kalau saudara mau berkuasa, saudara harus punya hidup dalam kasih. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya ingin bagikan begini. Kita ini jadi Kristen atau garis start, ya, start line kita, ya, garis awal iman kita. Pertanyaan iman kita itu dimulai dari apa, saudara? Dari kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Yohanes 3 ayat berapa? 13. Itu dimulainya dari situ. Lalu harusnya, saudara, ya kan, garis akhirnya adalah yang diharapkan Tuhan adalah 1 Yohanes 3 16. 1 Yohanes 3 ayat dimulai dari Yohanes 3 16. Itu bagian Tuhan mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya buat kita. Supaya setiap kita yang sudah diselamatkan, perhatikan, saudara, kita juga mau menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Supaya mereka diselamatkan. Katakan amin. Nah, ini dia. Kalau saudara mau hidup dalam kuasa Allah di akhir zaman ini, saudara harus mengerti bahwa saudara harus hidup dalam kasih. Kita akan lihat, kita lihat sini 1 Yohanes 3 16. Katakan apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Katakan amin. Saya berdoa khotbah ini bukan cuma sekedar teori.
Bukan cuma sekedar teori yang kita dengar, bahkan slogan. Tetapi memang benar-benar saudara dan saya kita mau hayati dan kita mau lakukan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Apa tujuan kita menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita? Saya catat saudara. Maksudnya apa? Ya kan? Paling tidak ada 4 hal. Kita menyerahkan nyawa kita artinya. Kita mau membantu mereka mengenal siapa? Mengenal Yesus. Kata mengenal Yesus itu artinya supaya dia lebih dekat dengan Tuhan. Jangan jadi pelayan Tuhan ya yang mengejar supaya orang-orang itu dekat sama kita. Lalu kita bisa berkuasa atas mereka. Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan, gembalakanlah domba-domba, kawanan domba Allah. Ya saudara, jangan dengan paksa, jangan untuk menguasai mereka. Itu tidak boleh. Saudara, kita menyerahkan nyawa kita supaya mereka bisa kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, supaya mereka semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Mereka bisa melihat teladan Kristus melalui kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, membantu mereka menemukan tujuan hidupnya. Yang keempat, ya saudara, membantu mereka menemukan pelayanan. Berikan mereka kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Saudara mau hidup dalam kasih? Saudara kalau sedetik pun, semenit pun, bahkan sehari kita tidak hidup dalam kasih. Kita ambil keputusan untuk hidup, ya kan? Tidak dengan kuasa Tuhan. Kita akan lemah. Kita akan mudah stres. Kita akan mudah takut. Saudara, tapi kalau saudara hidup dalam kasih, saudara akan hidup dalam kuasa Allah. Katakan amin. Itu yang pertama. Saudaraku, kalau mau lipat gandakan urapan, saudara dan saya harus hidup dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berusaha hidup dalam apa? Hadirat Tuhan. Saudara bisa bayangkan di sini, coba lihat saudara. Ya, coba saudara mulai bayangkan dan lihat. Dimanapun Tuhan Yesus itu berada. Ya, dimanapun ada hadirat Tuhan. Di sana ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Dan dilepaskan dari roh-roh jahat. Katakan amin. Setiap kemanapun Yesus pergi, dimanapun dia berada, orang banyak berbondong-bondong mau dengar firman Tuhan. Kata kuncinya adalah apa saudara? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bisa bawa juga hadirat Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan lebih, saya percaya penuaian jiwa akan terjadi. Ada banyak orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan. Saya akan baca saudara, bacakan buat saudara Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Ini ceritanya saudara. Kita baca. Kalau saudara bisa ini, saudara bersuara, saudara bisa baca supaya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu apa? Disembuhkannya. Katakan amin. Ini kata kuncinya apa? Hadirat Allah. Kalau kita mau menjadi seorang penuai jiwa yang berhasil, saudara dan saya, ya kan, harus hidup dalam hadirat Tuhan. Itu Yesus. Bagaimana dengan murid Yesus? Bagaimana dengan para rasul? Kita lihat seorang rasul yang pernah gagal. Yang mengakui kegagalannya, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Yang awalnya dikuasai oleh rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Tapi Tuhan pulihkan dia. Saudaraku, siapa namanya? Petrus.
Kita lihat saudaraku. Rasul Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang mengerti betapa pentingnya hidup dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Untuk bisa melaksanakan amanat agung. Coba kita lihat. Kisah 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penuaian jiwa terjadi. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua apa saudara? Disembuhkan. Katakan amin. Yesus menyembuhkan semua orang. Muridnya juga menyembuhkan semua orang. Kata kuncinya apa saudara? Hadirat Allah. Bayangan Petrus melambangkan daripada radiasi hadirat Allah. Kita bisa hidup dalam hadirat Allah saudaraku. Apabila kita memiliki apa saudara? Kedekatan, keintiman dan kepekaan dengan Tuhan. Kalau saudara mau hidup dalam hadirat Allah, di dalam hadirat Allah, di situ ada kuasa Allah. Katakan amin saudara. Ini penting. Mau hidup dalam kuasa Allah, hidup dalam hadirat Allah. Untuk bisa hidup dalam hadirat Allah, perhatikan hati saudara. Hati saudara ada di mana? Beberapa hamba Tuhan mungkin hatinya ada di mana? Di media sosial, di game, suka main game. Hatinya suka pikirannya game. Atau duit, utang, atau apa? Atau dirinya. Saudaraku, di mana hatimu berada? Saudara, di mana hatimu? Tuhan bilang, kapan? Ya kan? Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau ajar kita kalau kita mau hidup dalam hadirat Tuhan. Belajar untuk saudara bisa memberi kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk penuaian jiwa. Untuk kemajuan daripada gereja. Saudaraku, itulah awal hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berhenti berkorban untuk Tuhan. Ketika kita berhenti membawa korban untuk Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Beberapa hamba Tuhan mungkin melihat. Oh, saya hamba Tuhan. Ya kan? Setiap saya pelayanan. Saya justru dapat korban. Dapat bawa pulang korban. Tapi tidak pernah berkorban. Hati-hati. Ketika hamba Tuhan yang melayani. Pelayanan sebagai profesi, jabatan. Untuk dapat duit. Tapi tidak pernah ada korban. Pelayanan kita tidak akan pernah ada kuasa Allah. Katakan amin. Katakan ini. Korban. Kalau kita bisa bawa korban untuk Tuhan uang kita. Kita juga berani korban. Korban perasaan. Korban harga diri. Korban waktu. Untuk Tuhan. Katakan amin. Demi untuk Tuhan. Demi untuk gereja. Ya kan? Mungkin saudara akan dicela, difitnah, dihina, diomongin. Karena saudara ingin. Ya kan? Supaya melihat gereja saudara mengalami penuaian. Pelayanan saudara mengalami kemajuan. Itulah korban yang akan membuat saudara hidup dalam hadirat Allah. Yang kedua, doa. Seberapa lama saudara berdoa? Apakah saudara berdoa setiap waktu? Artinya selalu tersambung pikiran dan hati saudara ke surga. Apa cuma waktu doa saja? Itu pun gak konsen. Selebih itu gak ada pikiran ke Tuhan dan hati Tuhan. Itu kan menentukan hadirat Tuhan. Yang ketiga, puasa. Yang mengerti katakan amin. Ini yang saya mau bagikan. Hidup dalam hadirat Tuhan bukan sekedar saudaraku apa. Jadi orang bilang, kenapa kok dia bisa ya? Kalau dia berdiri, dia bernyanyi, pegang mikrofon, itu rasa hadirat Tuhan. Kehidupannya, hatinya itu, pikirannya itu, dipenuhi dengan Tuhan dan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin.
Ini yang harus kita lihat. Pertama, hidup dalam kasih. Orang bisa lihat kasih ada kebaikan dari pikiran, dan perkataan, perbuatan kita. Yang kedua, kita hidup dalam hadirat Tuhan. Orang tahu ini ada Tuhan dalam diri dia. Dia peka dengan Tuhan. Tuhan mau ini. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau hidup dalam kuasa Roh Kudus untuk penuaian jiwa ini. Yang ketiga, ini saudara, saya dapatin. Kita harus berusaha hidup berdasarkan apa? Firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa? Pengalaman. Walaupun ini pengalaman penting. Saudaraku, tapi harus berdasarkan firman. Saya kasih contoh saudara tentang Yesus sendiri. Bagaimana Yesus hidup dalam kuasa Allah. Dia berhasil melakukan kehendak Allah sepanjang hidupnya. Sekali Yesus mengalami banyak pengalaman hebat. Tetapi dia tidak andalkan pengalamannya. Lalu cerita aku begini. Tidak. Selalu dia bicara tentang apa? Mengadakan apa? Firman. Saudara, pengalaman yang paling hebat dalam hidup Yesus, saya percaya adalah bahwa sebelum dia buat apa-apa, sebelum dia mengerjakan apapun, ada suara dari surga. Ya kan saudara, yang terdengar, ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kapan itu saudara? Ketika dia keluar dari air. Kita baca Matius 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu, ia juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Katakan amin. Suara ini didengar oleh siapa? Didengar oleh Yesus. Didengar oleh para malaikat. Didengar oleh iblis, penguasa di udara. Didengar oleh banyak orang. Suatu peristiwa yang dahsyat sekali. Tetapi saya melihat ya, Yesus tidak mendasarkan hidupnya dari pengalaman yang luar biasa itu. Hal ini terbukti saudara. Pada ayat selanjutnya, yaitu pasal selanjutnya, Alkitab katakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pada waktu Yesus dicobai, ketika dia mengalami namanya pergulatan, peperangan rohani, saudara, Yesus, saudaraku, tidak mengandalkan pengalamannya di Sungai Yordan. Tapi Yesus selalu berkata apa? Setiap kali iblis, saudara, melontarkan kata-kata serangan ke dia untuk menggoyahkan daripada imannya, selalu berkata, ada tertulis. Sampai yang terakhir saudaraku, iblis masih coba untuk memperlihatkan kepada Yesus, saudaraku, jalan pintas, mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan. Dengan syarat Yesus sebagai manusia menyembah daripada iblis. Lalu apa perkataan Yesus pada waktu itu saudaraku? Kita lihat Matius 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam kuasa Allah, perhatikan saudara. Saudara harus penuh dengan apa? Firman Allah. Katakan amin. Isi pikiran kita dengan firman Allah. Saudara, biar firman Allah memperbaharui terus pikiran kita. Ketika kita terus suka berdoa, memuji, menyembah, hidup dalam kasih, maka ketika ada sesuatu hal di mana Tuhan ingin berbicara, firman yang ada di pikiran kita ini, saudara, itu akan mengubah hati kita. Yang mengerti katakan amin. Pikiran kita, saudaraku, ini adalah medan peperangan rohani melawan iblis. Di pikiran ini banyak suara. Kita sudah bahas ada 4 suara. Saya bicara, tapi suara Tuhan banyak bicara di sini. Firman Tuhan kita harus isi di sini. Suara pertama dan suara apa saudara?
Suara manusia, orang-orang sekitar kita. Suara dunia yang berkata harusnya begini, harusnya begitu. Pendapat-pendapat orang itu suara. Yang mana kita mau ikut. Yang kedua adalah suara apa saudaraku? Suara diri kita. Saudaraku, suara daging kita. Suara daging kita kadang-kadang menyesatkan juga. Ya kan? Yang membawa kita kepada perasaan rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Intinya ketiga itu kan. Sama dengan suara dunia. Sama juga dengan suara iblis. Yang ketiga suara iblis. Tapi yang keempat suara Tuhan. Adalah suara kebenaran. Yang mendatangkan apa? Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Kita gak bisa lawan suara-suara itu. Hanya berdasarkan aku punya pengalaman loh. Dulu aku tengking setan dalam pelayanan saya. Gak bisa. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang hebat sekali dipakai. Ngusir setan, nyembuhkan orang sakit. Satu hari saudara. Bahkan dia tulis buku, saudara, bukunya luar biasa. Jadi patokan pelayanan saya pada awal-awal pelayanan saya. Bukunya tentang doa. Saudaraku. Ini apa tuh pakai sekali orang. Satu hari saudaraku. Dia diwawancarai. Wawancaranya tuh yang bertanya. Itu seperti kayak nusuk nyerang dia gitu loh. Sampai akhirnya sejak saat itu saudara. Ya kan dia ngalami goyah. Lalu dia tinggalkan saudara pelayanannya. Tinggalkan istri, tinggalkan keluarga dan hidup di luar Tuhan. Gak bisa berdasarkan pengalaman. Kita harus hidup berdasarkan apa? Memang pengalaman perlu. Tapi gak bisa jadi dasar. Saya lebih suka. Saya mengajar firman Tuhan. Ketimbang saya cerita terus tentang pengalaman saya. Karena belum tentu itu cocok. Dan gak akan pernah bisa mengubahkan. Yang ngerti katakan amin. Ada orang asik, ya oke cerita gak apa-apa untuk motivasi. Tapi untuk sampai inspirasi ada dua hal. Yang bisa mendorong kita melakukan sesuatu yang baik. Pertama motivasi. Motivasi itu dari luar ke dalam. Tapi inspirasi itu dari dalam. Itu inspirasi. Saudara, itu pasti suara dari firman dan roh. Katakan amin, bukan dari pengalaman. Ketika banyak orang berkata, aku udah makan sembarang gini. Hati-hati. Berapa banyak pada waktu era saya masih ini kan. Para pengusaha besar. Di tahun 98. Perusahaan-perusahaan yang hebat itu runtuh semua. Mereka berpikir aku punya pengalaman dalam bisnis. Dulu invest ini sukses. Dan aku invest yang baru pasti sukses. Tapi mereka hancur semua. Berapa banyak juga teman-teman yang melayani. Buka sini, buka gereja, buka segala macam. Tapi harus ada suara Tuhan. Kepekaan mengenali suara Tuhan dan firman Tuhan. Itu yang terutama. Yang ngerti katakan, persyaratan ini adalah apa? Saudara saya harus jaga dan pelihara. Apa saudara? Kebiasaan suka memberi dengan murah hati. Suka berdoa, suka berpuasa. Yang membuat kita menjadi orang yang murah hati, rendah hati, dan lemah lembut. Saudara bisa berdiri dikatakan amin. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai kita saudaraku. Sadari ini 3 hal. Kita butuh kuasa. Dia mau pakai pasti dia lengkapi kita dengan kuasa. Kuasa itu hanya bisa kita akses, dapatkan. Kalau kita hidup dalam kasih, hidup dalam hadirat Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan. Saudara berkati dengan pesan ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Penuhiku yuk. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudaraku. Hari ini adalah menara doa, pesannya adalah ayo saudara berdoa supaya Tuhan bisa pakai kita masing-masing untuk bawa orang yang belum percaya menjadi percaya. Kita muridkan dia bertumbuh dalam Tuhan. Lalu kita siapkan dia satu pelayanan sehingga dia bisa memenangkan lagi jiwa-jiwa buat Tuhan. Ayo saudaraku berdoa, minta, katakan sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Ada satu jiwa lagi Tuhan. Ada satu jiwa lagi. Ya Tuhan mengalami ya Tuhan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, karena kami rindu everyone, setiap orang akan mengalami perjumpaan dengan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Pakai kami Tuhan lewat menara doa ini. Biarlah ya Tuhan semua jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini. Biarlah ya Tuhan lewat menara doa ini sebagai wadah. Ya Tuhan pemuritan, wadah. Kami bisa makin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, Kau pakai setiap umat-Mu yang setia dalam menara doa ini ya Tuhan. Sudah 3 tahun lebih Tuhan memasuki tahun keempat. Biarlah ya Tuhan menara doa ini Tuhan. Channel ini ya Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan. Akan terus ya Tuhan Engkau berkati dan Kau pakai. Ya Tuhan banyak orang lagi Tuhan yang menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bungkuslah anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami. Dan aku mau utus anak-anak-Mu ini Tuhan. Pergilah, beritakan Injil. Tanda-tanda ajaib, mujizat, heran akan menyertai Engkau. Kau akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kau akan menumpangkan tangan-Mu atas orang sakit akan sembuh. Kau akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.